kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Advent saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu Advent ketiga, yaitu dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat Advent. Pada minggu Advent ketiga ini, kembali kita diingatkan untuk mempersiapkan hati kita menyambut Kristus yang akan datang. Persiapan yang kita lakukan dimulai dari Advent yang pertama dengan seruan pertobatan, dan dilanjutkan pada Advent kedua dengan seruan, yaitu untuk menyucikan dan meluruskan hati. Dan pada Advent yang ketiga ini, seruannya adalah agar kita memiliki hati yang taat seperti hamba. Hati yang taat adalah beban yang sulit dilakukan oleh manusia yang egois, yang memusatkan hidup pada dirinya sendiri. Karena seorang manusia yang egois melakukan segala sesuatunya menurut keinginan dan pikirannya sendiri. Karena itu, hati yang taat hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang menyangkal diri dan memusatkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Orang yang demikian akan memiliki hati seperti hati hamba yang senantiasa taat kepada Tuannya, dan tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuannya. Mari kita perhatikan contoh dari ketaatan 3 tokoh Alkitab di dalam banyak tokoh di dalam cerita Alkitab kita yang melakukan perintah Tuhan walau tidak sepenuhnya dipahami, dan dalam melakukannya harus menghadapi resiko yang besar. Di antaranya adalah Nuh. Allah menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar di daratan. Dan tentunya itu membutuhkan tenaga yang besar dan waktu yang lama. Di samping itu, dia juga harus menghadapi cemoohan banyak orang. Dan dia harus menjelaskan tentang pesan Tuhan kepada orang-orang yang tentu tidak menerimanya. Dan orang-orang menyindir dia sudah tidak waras atau mungkin sudah gila. Tetapi perintah yang tidak masuk akal itu, cemoohan dari masyarakat, dan waktu yang banyak untuk dilakukan,
tidak menghalangi Nuh untuk melakukan perintah Tuhan. Dia melakukannya persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan demikian. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh memperlihatkan kasihnya kepada Allah melalui ketaatan yang dengan setia melakukan tugas yang diembankan kepadanya selama bertahun-tahun. Contoh yang kedua, ketaatan seorang hamba kita lihat dari Bapak Abraham. Allah menyuruhnya untuk pindah dari Ur Kasdim yang makmur. Di sana dia sudah mapan, punya keluarga, punya kehidupan yang sudah jelas. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Setelah dia tua, Allah mengaruniakan Ishak kepadanya. Tetapi ketika Ishak menjelang remaja, Allah memberikan perintah lagi yang tentunya tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan keinginan dan pikirannya. Karena Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak yang sudah lama dinanti-nantikannya. Perintah itu diberikan Tuhan di Kejadian 22 ayat 2 demikian firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham dengan taat melakukan semua perintah Tuhan itu. Dan karena ketaatannya kemudian dia dikenal sebagai sahabat Allah. Di dalam Yakobus 2 ayat 23 dikatakan demikian. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Contoh yang ketiga adalah Maria. Dia melaksanakan semua perintah yang disampaikan Tuhan melalui malaikat Gabriel, walau tidak mudah dan tidak masuk akal. Maria sanggup melakukannya karena dia mengerti dan benar-benar mengenal Allah sebagai sosok yang bertanggung jawab. Lebih daripada itu, Maria mengerti bahwa rancangan Allah adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Maria juga percaya bahwa rencana Allah jauh lebih besar dan jauh lebih sempurna dari apa yang dia pikirkan, sebab dia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam konteks renungan hari ini diceritakan Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Di tengah-tengah pertunangan tersebut, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan rancangan Allah yang menetapkan dia untuk melahirkan Yesus. Maria mentaati kehendak Tuhan dengan bersedia mengandung sebelum menikah, walau dia tahu hal tersebut memiliki risiko yang sangat besar. Pada masa itu, hukuman bagi orang yang hamil di luar nikah adalah dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati, karena hal itu dianggap perzinahan. Boleh kita bandingkan nanti dengan membaca Ulangan 22 ayat 33 sampai dengan 34. Walau dia mengetahui risiko yang akan dihadapinya, tetapi Maria menaatinya dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jawaban Maria ini adalah jawaban yang luar biasa, yang hanya bisa diucapkan oleh seorang yang beriman teguh kepada Tuhan. Dikatakan luar biasa karena berita karunia dan penyertaan Tuhan kepada Maria adalah kabar yang mengejutkan dan sekaligus membingungkan. Sebab salam dari malaikat Gabriel diikuti dengan pernyataan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Pernyataan ini tentu membingungkan bagi Maria dan tidak masuk akal. Sebab Maria belum bersuami. Karena itulah Maria bertanya dalam hatinya dengan menjawab demikian.
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, di ayat 34. Jawaban ini bukanlah penolakan atas perintah Tuhan, tetapi sebuah ungkapan ketidakmengertian akan kenyataan yang terjadi. Karena sesungguhnya adalah tidak masuk akal, seorang wanita perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian malaikat Gabriel menjawab Maria dengan berkata, bahwa Roh Kudus akan turun atas dia. Dan kemudian dia akan melahirkan seorang anak. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas 1 ayat 37. Merespon pernyataan Gabriel, Maria menjawab dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketaatan Maria yang berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, adalah teladan yang harus kita teladani dan harus kita lakukan dalam hidup peribadahan kita kepada Tuhan di dunia ini. Karena itu, dalam merespon perintah Allah, walau tidak sesuai dengan keinginan kita, marilah kita yang pertama, taat walau tidak sesuai dengan keinginan. Insting dasar setiap manusia pada umumnya adalah hidup menurut keinginannya. Karena itu manusia cenderung melanggar aturan dalam masyarakat dan ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan. Padahal kenyataan dalam kehidupan, keinginan tidak selalu selaras dengan kenyataan. Ada kalanya ketika kita menginginkan hujan, kenyataannya yang terjadi adalah musim kering dan panas yang terik. Demikian sebaliknya, keinginan yang berbanding terbalik dengan kenyataan tentu sangat pahit dan menyesakkan hati. Sementara itu, kita tidak mempunyai kuasa untuk mengubah kenyataan yang terjadi. Penolakan akan kenyataan dengan kemarahan dan bersungut-sungut tidak akan dapat mengubah situasi sesuai dengan keinginan kita, malah akan memperburuk keadaan. Sebagai orang percaya, kita harus belajar taat dan setia kepada Allah, seperti Nuh, seperti Abraham, dan terutama dalam perikop bacaan kita, seperti Maria. Karena ketaatan akan mendatangkan kebaikan dan berkat bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan sekitar kita. Alkitab telah membuktikan bahwa ketidaktaatan Adam telah mendatangkan penderitaan bagi dirinya sendiri dan seluruh umat manusia dan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, ketaatan Nuh telah menyelamatkan dia dan keluarganya. Ketaatan Abraham telah membawa berkat besar bagi hidupnya dan juga bagi seluruh umat manusia. Dan ketaatan Maria menjadi awal dari sebuah mahakarya keselamatan yang dirancang oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Karena itu, taatlah dengan setia mengikuti ketetapan dan rancangan Tuhan, sebab rancangannya adalah rancangan keselamatan dan rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal terbaik seharusnya yang kita lakukan dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita adalah mengubah cara pandang dan hati kita untuk taat menerima kenyataan dan memasrahkan hidup menurut perintah Allah seperti yang dilakukan oleh Maria dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena ketaatan melakukan kehendak Tuhan akan memampukan kita berserah diri dan berpasrah kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh keberanian dan ketabahan menghadapi kenyataan yang pahit, yang paling pahit sekalipun. Dan ketika kita menghadapi kenyataan yang pahit itu di dalam Tuhan, pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita yang sempurna. Karena itu, apabila kita dipanggil untuk melakukan suatu tugas, menjadi alat untuk melakukan rencana Allah, jangan pernah menolak walau risikonya besar. Percayalah kepada Allah bahwa ketaatan mengikuti perintahnya adalah sebuah awal untuk rancangan yang besar dan mulia dalam hidupmu.
Sama seperti ketaatan Maria yang membawa keselamatan kepada umat manusia dan namanya kemudian disebut oleh semua orang. Ketaatan melakukan perintah Tuhan akan memperoleh keselamatan dan sukacita bagi kita. Yang kedua, mari kita belajar taat seperti Maria dengan membuktikan iman di dalam ketaatan. Perkataan Maria yang berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tidak sebatas perkataan belaka atau retorika, tetapi dibuktikan dengan ketaatan yang sungguh dalam perbuatan. Demikian halnya dengan kita yang menyatakan diri sebagai orang percaya. Pernyataan iman yang kita ucapkan harus nyata di dalam perbuatan. Sebab iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 17. Pernyataan iman harus kita buktikan dengan perbuatan dalam kehidupan keseharian, walau harus menghadapi berbagai risiko, yaitu ditolak, dicaci maki, dan direndahkan. Harus diingat bahwa kita adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyatakan kebenarannya di dunia. Iman harus dibuktikan ketika kita menghadapi ketakutan akan jaminan hidup sehari-hari, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ketakutan akan umur yang panjang, dan ketakutan akan masa depan hidup kita. Jangan sampai ketakutan kita lebih besar daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ketakutan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Iman yang nyata dalam penyerahan diri dan kepasrahan kepada Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketaatan melakukan perintah Tuhan harus kita wujudkan dengan kesetiaan, melakukan semua perintahnya di dalam hidup sehari-hari. Hal tersebut kita mulai dengan mengukur semua kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Hal ini mutlak harus kita lakukan, karena kebenaran dunia selalu berubah seiring perjalanan waktu. Maka sebagai orang yang taat kepada perintah Tuhan, kita harus senantiasa hidup dalam pengharapan. Walau tidak ada lagi harapan, tetapi kita harus tetap optimis. Menjadi pelaku kasih di tengah kebencian dan permusuhan. Senantiasa mengampuni di tengah-tengah hidup yang penuh dendam dan saling membunuh. Tetap mau memberi dan berkorban di tengah dunia yang semakin pelit, di tengah hubungan yang transaksional, yang susah untuk berbagi, dan di tengah-tengah kecenderungan manusia sekarang lebih memilih mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Kita harus mewujudkan ketaatan kita seperti Maria dengan taat walau menghadapi banyak resiko. Ini yang ketiga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketaatan tentu akan diperhadapkan dengan berbagai risiko. Contohnya, ketaatan Nuh harus diperhadapkan dengan cemoohan orang yang menuduh dia tidak waras. Ketaatan Abraham telah membawa dia meninggalkan zona nyaman dalam kehidupannya di Ur Kasdim. Dia sudah mempunyai keluarga yang bahagia di sana, mata pencaharian yang tetap, komunitas atau masyarakat yang sudah jelas, tetapi dia memilih untuk taat menuruti perintah Tuhan ke tanah yang dijanjikan, yang belum dia tahu kemana dan belum tahu pasti apa keadaan di sana. Tetapi kemudian resiko itu dia ambil dan dia taat mengikuti perintah Tuhan. Kemudian Maria tentu akan menghadapi risiko yang besar dari ketaatannya, yaitu dicemooh oleh komunitasnya, terancam akan diputuskan hubungannya oleh Yusuf, dan lebih berat daripada itu lagi, akan dihukum rajam karena tuduhan, yaitu perzinahan. Tetapi semua resiko itu tidak menyurutkan hati dan langkahnya untuk melakukan perintah Tuhan. Karena itulah kemudian Nuh diberkati, Abraham menjadi berkat bagi semua umat manusia, dan Maria menjadi awal dari rancangan keselamatan besar yang dilakukan oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan hari ini mengajak kita untuk memilih taat kepada Tuhan dengan semua risiko yang akan kita hadapi, atau menuruti keinginan hati kita mengambil jalan hidup sama dengan dunia karena takut menghadapi risiko. Pilihannya ada pada kita. Pada masa hidup saat ini kita dipanggil Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan berkorban untuk Tuhan dan sesama. Panggilan untuk menyuarakan kebenaran tentu akan menghadapi resiko tidak disukai oleh banyak orang. Sebab pada saat ini, lebih banyak orang yang hidup menurut kebenarannya sendiri yang ditetapkan berdasarkan pikiran dan keinginannya sendiri. Mari kita memilih untuk tidak disukai oleh banyak orang demi kebenaran, daripada disukai oleh banyak orang tetapi mengorbankan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan mau serupa dengan dunia ini. Jangan berpura-pura atau munafik, tetapi katakanlah iya bila iya, tidak bila tidak. Artinya, katakan kebenaran itu, baik atau tidak baik keadaannya. Panggilan hidup kudus harus nyata di dalam seluruh aspek kehidupan. Lebih baik miskin harta daripada mencuri dan korupsi. Lebih baik tidak memperoleh kedudukan dan jabatan daripada melakukan praktek suap dan politik uang yang marak terjadi dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala negara. Lebih baik tidak mendapatkan posisi jabatan struktural di gereja kalau kita harus mencilat, melakukan fitnah, apalagi melakukan praktek suap. Resikonya mungkin tidak akan populis, kita tidak akan terkenal, dan mungkin kita akan dicibir oleh teman sendiri dan orang-orang lain. Tetapi itulah panggilan dan perintah Tuhan kepada kita. Maka lakukanlah dengan taat dan setia. Panggilan untuk memberi adalah perintah Allah kepada seluruh ciptaan, secara khusus kepada umat manusia. Karena semua makhluk diciptakan untuk memberi kehidupan kepada ciptaan yang lain. Kita harus percaya bahwa Allah sudah memberi kita berkat yang melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Dan kita juga harus percaya adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kita harus melepaskan diri dari pola pikir dunia yang menganggap memberi adalah kerugian. Karena itu jangan pernah mengorbankan Tuhan dan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Tetapi berkorbanlah kepada Allah dan sesama. Karena itulah jalan hidup yang diperintahkan dan ditentukan Tuhan Allah bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah hamba Tuhan yang diciptakan dan diutus ke dunia ini untuk melakukan perintahnya sesuai dengan rancangannya. Marilah kita melakukannya dengan hati yang taat dan setia, dengan cara hidup di atas dasar kebenaran firman Tuhan, hidup kudus dan tidak serupa dengan dunia ini, hidup menjadi korban persembahan untuk kemuliaan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Percayalah kepada Tuhan bahwa ketaatan kita kepadanya akan mendatangkan berkat bagi kita dan kepada dunia ini. Karena itu, apapun perintah Tuhan kepada kita, katakanlah di dalam iman dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih-Mu memanggil dan memilih kami menjadi alat kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Maka berikan kami hati yang taat sebagai hati hamba, seperti hamba-Mu Maria, Abraham, dan Yusuf, agar melalui kami rancangan damai sejahtera, sukacita dan berkat, dan rancangan keselamatan yang besar dari Tuhan, boleh kami ikut ambil bagian di dalamnya menjadi alat-Mu. Kuatkan, mampukan kami melakukan panggilan tersebut hanya dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Advent, selamat taat sebagai hamba Tuhan.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.